Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-temanku, selamat datang di channelku. Kembali kita membaca kartu. Kita mau baca apa di readingan kali ini? Mau reading apa? Saya ingin ngajak kalian ya. Kita kan udah di akhir bulan Oktober. Kita ingin masuk ke bulan yang baru, bulan November. Ayo kita persiapkan diri kita ya. Kita teman-teman di dalam dunia ini kita semua ingin bahagia ya. Kita bergerak menuju bahagia. Semua orang kalau ada titik ya ini bahagia namanya, semua orang menuju ke situ ya. Tapi banyak yang tidak sampai ke situ. Karena apa ya? Karena tidak tahu caranya ya. Yang udah tahu caranya juga berat. Teman-temanku, agar langkah kita ringan, syaratnya adalah apa? Ayo pakai logika. Agar langkah ringan, kita juga jangan bawa banyak-banyak beban. Ayo kita kosongkan sedikit muatan kita yang nggak perlu-perlu, ayo kita tinggalkan. Oke, baik teman-temanku. Kita dalam general reading. Rasakan, mungkin ada pesan untuk kalian di sini. Oke. November. Ini ada 2 titik nih, kita tuju di bulan November ya. 1 titik ada kartu kapal, 1 titik ada kartu ular. Teman-teman, yang mana yang ingin kita tuju? Oke. Apakah sebuah perubahan, sebuah pergerakan ya. Jadi di energi November itu ada energi yang di sini perubahan dan pergerakan. Apa yang macet di Oktober mudah-mudahan nih ya akan ada progresnya di November ya. Apa yang sedang kamu lakukan di Oktober semuanya akan berprogres. Satu lagi, ada satu kondisi di sini energinya ular, teman-teman. Ular ya. Muter-muter, jalan melingkar-lingkar, jalan di tempat. Ya. Titik mana yang ingin kamu tuju? Titik mana yang ingin dituju? Yes. Tuh ya. Ayo kuat dan percaya diri, ayo terkendali katanya di sini. Teman-temanku, di energi kapal di November ya, saya pecah dia di 2 energi ini di November. Apa yang pernah macet, apa yang pernah tersendat, apa yang pernah jadi hal yang menjadi beban pikiran, di sini ada peluang dan kesempatan. Untuk apa? Untuk sebuah pergerakan atau progres. Oke? Yang namanya masalah nggak ada langsung hilang. Simsalabim dia hilang, nggak ada teman-teman. Ya, semuanya harus dilewati. Ini dia, ya. Harus kita jalani, harus kita lewati, harus kita hadapi, baru masalah itu selesai. Oke, yang di sini, jadi ini kalau karir, percintaan, apapun energinya, ada pergerakan, ada perubahan dan peluang kesempatan. Kartu ini fun loh teman-teman. Kartu ini kartu boleh saya bilang seperti sebuah keberuntungan, lucky card ya. Peluang dan kesempatan untuk suatu hal yang energinya happy dan fun. Oke, yang di sini hati-hati ya. Ini kita semua berjalan di November ya. Di November itu ada 2 pintu. Kamu masuk pintu yang mana nih? Ya, kamu masuk pintu yang mana? Oke. Di sini lihatlah teman-teman ya. Ada surat. Ini suratnya tertutup. Banyak hal-hal yang tak selesai. Dan di sini ada fox. Fox ini kelicikan, kecurangan. Kamu nanti takutnya bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau masuk ke pintu ini, gunung, banyak rintangan dan hambatan. Oke, banyak tantangan, banyak obstacle. Sorry ya teman-teman, magic chairku bunyi. Ya,
Ayo, bagaimana caranya agar kita masuk ke pintu yang paling tidak membuat langkah kita langgeng? Lihat ya, bukannya nakut-nakutin. Ya, kita masuk ke pintu mana? Jadi setiap mulai bulan baru, ayo persiapkan diri kita agar kita masuk di pintu yang benar. Ya, pintu yang di sini membuat kita kembali bergerak apapun urusan kita, ya. Kalau viewer Indonesia ini saya udah pastikan pasti ya progresnya di sini mereka berharap nomor satu dalam percintaan, ya. Kalau cerita yang macet, cerita yang kandas, hubungan yang stuck, perasaan kehilangan, ya mudah-mudahan di sini ada progres, ada kesempatan untuk memperbaiki. Oke. Baik teman-temanku, ayo kita jadi kita bahas yang ini. Kita mau masuk ke pintu yang tentu saja dengan energi yang baik, energi yang positif, ya. Nih buktinya di November itu ada 2 pintu yang membawa kalian. Apakah masih pada energi yang sama? Kartu ular kan mutar, melingkar, lingkar. Kalau energi ya saya bilang toksik, gitu ya. Ayo kita ambil pesan untukmu. Ini kita tutup. Oke, kita tutup. Kita jadiin aja 1 di sini. Pintu yang kita kalau bisa jangan ke pintu ini deh. Ya. Gerbangnya jangan, kalau bisa di November jangan masuk ke gerbang yang ini. Ya. Kita masuk ke gerbang yang energi kapal. Tuh. Ini susunannya kebalik-balik nggak apa-apa ya. Apa yang harus dilakukan agar kita bisa masuk ke pintu yang tadi? Penuh peluang dan kesempatan, ada progres, ada hal-hal yang membuat kita di sini mampu menyelesaikan apa urusan kita yang stuck, planning kita, urusan kita dari urusan dunia sampai urusan hati kita, ya, jiwa kita. Oke. Ada Archangel Samuel. Oke. Ini under the deck-nya ada hope. Kita singkirkan dulu. Kalau kita perlu kita baca nanti. Apa dari Angel Answers? Jadi teman-teman ya perlu aku terangkan ya. Kartu-kartu angel ini kan diterangkan di kotaknya, di judulnya, di judulnya namanya kartu ini. Sorry, teman-teman aku minum dulu deh. Ayo, teman-temanku, ayo kita sambung. Kok jadi batuk ya? Kembali kita pada reading kita, pada pembahasan kita ya. Jadi ada 2 pintu, ada 2 gerbang di November. Kamu mau masuk yang mana? Kalau saya mau masuk yang energinya ada kapal, ada pergerakan, ada progres, ada perubahan. Kalau kamu mau yang mana? Ya, karena saya pengen masuknya ke energi kapal, saya membahas yang ini. Ya, saya yakin kamu juga mau masuk ke gerbang yang ini. Teman-temanku, tadi udah kita tarik kartu. Oh, aku tadi mau nerangin kartu angel ya, kartu malaikat. Jadi teman-teman di sini kan ada namanya nih. Archangel Samuel, ada Archangel Gabriel ya. Teman-temanku perlu saya terangkan ini karena ada beberapa kelompok mungkin ya, kayak saya kan ini saya muslim, teman-teman. Mungkin merasa canggung dengan nama-nama yang seperti ini, ayo saya terangkan. Ya, kartu-kartu ini diciptakan berdasarkan energi yang kelompok-kelompok energi, ya, kelompok-kelompok getaran melalui getaran atau vibrasi. Oke. Pesan-pesan yang baik, biasanya itu pesan-pesan dari energi-energi yang baik, ya, yang biasanya cahaya mereka ya, teman-teman. Jadi kartu-kartu ini ya mungkin namanya Archangel Samuel, Archangel Michael atau Gabriel. It's okay teman-teman.
di setiap tempat ya mungkin punya istilah yang berbeda. Oke, di setiap tempat ya mungkin sebutannya nggak sama, tapi pada dasarnya mereka adalah energi yang kita kenal di Indonesia mungkin dengan sebutan apa ya, karena ini udah pakai bahasa Inggris ya teman-teman, kartu-kartu yang mungkin uh, orang luar yang menciptakan ya, bukan orang Indonesia. Jadi mereka memakai istilah tempat mereka. It's okay ya, jangan takut pada apapun. Oke, selagi itu masih bisa diterima akal, perasaan, logika kamu, ya. Selagi itu tidak berbenturan dengan aturan-aturan yang mungkin sedang kamu pegang. Oke, nah, saya percaya ini isinya baik semua, positif semua, ya. Ayo berpikiran terbuka. Baik, itu hanya ini ya, hanya sekedar informasi. Karena saya akan membacakan, ini jarang dipakai ya saya. Kita pakai lah karena baca pesan semesta untuk kamu yang akan memilih jalan dengan energi kapal atau gerbang yang di sini ya, dengan energi kapal. Kenapa saya bilang ada 2 gerbang? Kenapa saya pecahkan menjadi 2 energi untuk November? Ya iya, kita ambil energi positif negatif aja di dalam dunia ini ya. Kembali hukum pasti. Oke, di sini katanya ya ada Arkanjel Samuel yang menjaga pintu ini ya, untuk orang-orang yang mau masuk ke pintu yang kita bilang punya energi yang positif, yang mudah-mudahan jalannya langgeng. Kita baca teman-teman ya. Arkanjel Samuel walks on the pink ray of love and being blessed. Aku langsung bahasa Indonesia ya di sini teman-temanku. Yang namanya energi cahaya tadi dari Arkanjel Samuel, ingat ini istilah untuk mereka ya. Kalau di kita ya kita anggap ini adalah pesan positif dari energi-energi tinggi yang positif ya. Kalau kamu canggung dengan nama-nama yang agak begini-begini ya, di sini ada energi yang mereka logokan, identifikasikan, yang memberikan identitas ya dengan Arkanjel Samuel. Bekerja pada sinar merah muda dan diberkati dengan kartu malaikat ini menunjukkan bahwa kamu siap membuka hati kamu dengan cinta tanpa syarat. Ayo yang mau masuk ke pintu ini ya, ada energi yang menjaga, yang akan menerima orang-orang masuk ke jalan ini, yaitu orang-orang yang udah masuk kepada cinta yang tanpa syarat. Oke, cinta yang tidak memiliki batasan dan menerima semua orang apa adanya. Bisa mengerti kalimat itu? Saya rasa bisa lah ya. Ya, tidak menghakimi. Ya, cinta yang sejati di sini, yaitu cinta yang begitu kuat sehingga melarutkan rasa sakit, melarutkan kemarahan dan perpisahan. Mengerti teman-teman? Ini ada energi kalau saya bilang yes, forgiveness ya, ada forgiveness, ada wisdom. Nah, ini kalau ditarik kartunya ke bawah, di sini ada yang seperti itu. Yang mau masuk juga harus punya energi yang sama. Kalau kamu di Oktober ini tidak mampu melepaskan, tidak mampu memaafkan, gimana mau masuk ke sini? Seperti saya katakan, sifat energi hanya bisa menyatu dengan yang sama. Ya, yang sama. Ayo, yang mau masuk November, mau langkah di November lebih mudah, lebih ringan, lebih banyak progres dan perkembangan. Ini susunannya begini tadi teman ya. Jangan kalian nanti ngeri lihatnya. Karena saya yakin kalau kalian sudah rajin melihat kartu, otomatis bisa ini melihat ya. Bisa pintar sendiri ya. Paling tidak terbiasa. Apalagi saya sering baca ke kanan nih, kanan ini clover, peluang dan kesempatan. Jadi ayo melepaskan, ayo memaafkan apa yang pernah menyakiti, apa yang pernah bikin kamu marah, katanya di sini ya. Apa yang intinya melepaskan atau tadi forgiveness. Ya, karena apa? Karena cinta yang benar-benar cinta adalah cinta yang tanpa syarat. Kalau kamu cinta dia, nggak taunya orang itu mungkin tidak bisa bersama denganmu, ya udah, kalau cinta ya cinta. Ya, jangan karena tidak bisa bersama lalu nggak jadi cintalah. Itu bukan cinta teman-teman. Kalian melekat aja ya, hanya tertarik, hanya itu, hanya ular ya.
Kalau energimu ular ya kamu masuk ke situ nanti. Oke. Berarti nanti kalau masuk ke situ di November progresmu hanya masih melingkar-lingkar, nggak ada progres. Ya. Oke, cinta yang benar adalah cinta yang di sini katanya cinta yang tak terbatas. Kamu bisa menerima, ya, menerima semua orang apa adanya. Oke, cinta yang benar itu akan melarutkan rasa sakit. Nah, gitu ya katanya. Jadi, teman-temanku, biarkan cinta mengalir dari hati Anda dan menyentuh orang yang Anda cintai. Jadi, menyentuh pakai cinta itu bukan berarti kita menyentuh dia ya, dipeluk baru dia dicintai. Enggak ya. Biarkan rasa itu ya. Biarkan rasamu mengalir. Kalau kamu mencintai ya mencintai. Jangan tiba-tiba tidak bisa bersama, contoh cinta segitiga ya. Ambil yang mudah tuh cinta segitiga ya. Gak bisa bersama. Lalu udahlah gak cinta lagi lah. Akhirnya dia kembali ke keluarganya. Kalau cinta ya cinta dong. Ya gak harus ini pilih-pilih karena itu belum masuk kategori cinta yang tadi di gerbang yang ini. Oke. Biarkan cinta mengalir dari hati Anda. Ya, let love flow from your heart. Nah, itu ya. Biarkan cinta mengalir dari hatimu, menyentuh orang yang kau cintai. Oke? Bahkan menyentuh orang yang tidak Anda cintai. Ya, bahkan untuk musuh kita, teman-teman. Ya. Bahkan untuk orang yang tak kita cintai ya, kita berikan aja cinta. Biarkan cinta mengalir. Karena sifat cinta tidak pernah milih. Kalau kamu masih milih-milih itu bukan cinta, teman-teman. Ya. Bukan cinta. Karena apa? Karena cinta yang kamu alirkan akan menciptakan jembatan cahaya, ya, yang dapat dilalui oleh para malaikat untuk membawa harapan dan kedamaian. Jadi jembatannya adalah dirimu sendiri. Ya, kalau kamu berhasil menjadi cinta yang sebenar-benarnya cinta, itu seperti jembatan cahaya yang dilalui malaikat atau energi-energi baik. Kalau takut ya ada nih kelompok-kelompok yang Mbak Aisyah enak-enaknya bilang bisa ngomong sama malaikat, ya enggak ya. Ayo kita pakai istilah, kalau kamu udah jadi jembatan cahaya maka energi-energi baik akan melintasi, masuk ke dirimu ya, membawa harapan dan kedamaian. Oke. Sebagai imbalannya hidup kamu akan diberkati dan dipenuhi dengan cinta. Di sini dia selipkan ada afirmasinya ya. Afirmasi untuk orang-orang yang memilih ini apa? Hatiku dipenuhi dengan nyala cinta. My heart is filled with the flame of love. Jadi hatiku dipenuhi dengan nyala cinta. Ya, ucapkan itu sesering mungkin, terutama mau tidur dan bangun tidur. Oke. Baik, saya akan ambilkan kartu angel. Intinya apa? Ayo memaafkan, kembali alirkan cinta dari dalam dirimu, ya, kepada siapapun. Bahkan di sini ya tuntutannya atau pesannya lebih tinggi, bahkan orang yang tak kau cintai juga. Ayo, ya, biarkan cintamu mengalir. Archangel Samuel walks on the pink ray. Jadi yang katanya energi dari Archangel Samuel ini, dia bekerja pada sinar merah muda. Boleh kalau mau mengganti lampu kamarmu ya, lampu tidur dengan cahaya redup merah muda, atau baju-baju yang kau pakai lebih warna cerah ya, ke arah merah muda, apapun ya. Apalagi? Oh, kita ambil dulu dari ini. Nah, ini kartu-kartu yang jarang saya pakai karena kita membaca pesan. Saya tahu nih, ya nggak banyak ini view-nya kalau cerita pesan. Saya hafal banget ya, saya udah mau tahun keberapa jadi reader di YouTube. Saya sudah membaca tentang pergerakan viewer. Sepertinya viewer di Indonesia lebih mabok ke arah cerita cinta-cintaan ya. Oke. Give peace a chance. Oke. Under the deck-nya di sini acknowledge God's truth. Oops.
berikan kesempatan untuk damai, give peace a chance, ya. Biarkan dirimu, ya, berikan dirimu kedamaian, berikanlah kesempatan untuk diri kita ini. Kasihanilah diri kita ini, ya. Untuk damai, ayo bawa diri kita untuk damai di sini. Berikan kesempatan, ya. Pernahkah kita berpikir tanpa sadar kita selalu membawa diri kita ke tempat-tempat yang rumit, ke tempat-tempat yang panik. Lagi-lagi saya ingatkan teman-teman, kita adalah pemilik diri, ya. Kita bertanggung jawab membawa diri kita ke tempat-tempat yang aman, ke tempat yang baik. Kita itu seperti ibu untuk diri kita, ya. Kita yang harus menjaga diri kita. Jangan izinkan diri kita berada di tempat-tempat yang menakutkan. Contoh, kita udah tahu dia toksik, kita udah tahu orang ini atau ini lingkungan gak baik, ya. Kita mengizinkan diri kita masuk. Oh teman-teman, ayo kasihani diri kita, give peace a chance, ya. Berikanlah kesempatan untuk damai. Oke, teman-temanku. Bawa dirimu ke tempat yang baik. Oke, bawa dirimu ke tempat yang baik. Keluar dari lingkungan-lingkungan yang mungkin tidak baik. Keluar dari orang-orang yang mungkin itu tidak baik untuk kamu, ya. Ayo kita ambil lagi dari kartu Angel Answers. Wait. Oke. Choose a new direction dan be assertive. Nah, ini terkait dengan ini teman-teman, ya. Bawa dirimu ke tempat yang aman, bawa dirimu ke tempat yang damai, katanya. Berikan dirimu kesempatan, ya. Aduh, sampai diminta berikan dirimu kesempatan. Nah, gitu ya. Wait ini tunggu teman-teman, ya, tunggu. Mungkin segala hal tidak akan terjadi instan. Oke? Artinya di sini juga harus ada kesabaran, ya. Kamu di sini juga mungkin harus choose a new direction, harus memilih pilihan yang baru untuk apapun itu, apakah itu di karir, apakah itu di hubungan percintaan, ya. Kalau merasa jalan ini, ya, tidak memberikan perkembangan atau membawa kamu berputar-putar di situ-situ aja, atau malah membuat kamu terjun ke bawah, ya, ke energi-energi yang gak baik, ayo coba choose a new direction. Sudah waktunya, ya. Dan tetaplah tegas, be assertive. Tetaplah tegas dengan apapun yang di sini menjadi pilihan kamu. Oke. Artinya kalau udah milih, contoh di dalam hubungan, ya teman-teman, yang gampang kalian cerna. Contoh kalau udah memilih putus, move on, atau kejadiannya udah kita diputusin nih, tegas di situ. Sadarkan diri kita, ini realitanya. Dia tidak bisa bersama saya. Tegas di situ. Yakinkan dirimu dengan tegas. Lagi-lagi, ayo, kita adalah ibu untuk diri kita sendiri, ya. Nanti diri kita merintih, aduh saya nggak kuat, kenapa tidak bisa bersama dia, begini-begini, ya, merintih. Tegas kepada diri, ya. Bawa diri kita melihat kenyataan. Oke, ini tidak mungkin, ya, ini tidak mungkin. Kalau mungkin juga, apakah saya sanggup merusak yang lainnya? Kalau contoh, lagi-lagi contohnya cinta segitiga yang gampang, ya. Kalau juga mungkin, apakah saya sanggup merusak rumah tangga saya? Kalau saya sanggup, apakah saya kalau juga bisa, apakah saya sanggup merusak rumah tangga dia? Ya. Tegaskan dirimu tentang sebuah realita. Karena kita hidup di dunia nyata, kita harus memandang kenyataan, memandang realita. Oke. Teman-temanku, ingat ya, pesannya untuk masuk November, apapun yang telah menjadi rintangan, halangan kamu, ya, dalam karir, dalam usaha, apapun, dalam bidang kehidupan kamu, tegas, ya. Ini melihat, tolong berikan dirimu kesempatan untuk damai. Ini beberapa dari kamu mungkin banyak dengan energi yang stagnan,
ya. Banyak dengan energi yang di sini, perasaan kehilangan, kerinduan, perasaan mungkin ada yang ditipu juga ya, ada yang sakit, kartu tikus. Ada dalam energi-energi yang agak merusak. Ayo ya, berikan diri kita kesempatan untuk damai. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi. Biarkan cinta mengalir. Untuk mengalirkan cinta kita harus mampu memaafkan. Oke? Mampu melepaskan. Oke? Agar apa teman-teman? Agar ada peluang dan kesempatan. Agar apa yang menjadi hal-hal yang tak terselesaikan ini bergerak lagi di bulan November. Ya, contoh PDKT, dianya kok kamu udah nunjukin kamu suka ya, tapi dia kok cuek. Ini ada progres di bulan November. Untuk karir, untuk cinta, untuk apapun ada pergerakan. Untuk hal-hal yang macet tadi, hal-hal yang menjadi beban pikiran ya. Jangan sampai masuk ke pintu ini teman-teman. Pintu ini energinya masih muter-muter. Banyak masalahmu yang tak terselesaikan. Oke, kamu masih berada dalam energi yang toksik. Di situ ada kartu gunung, blokir, rintangan, hambatan masih ya. Jangan teman-teman, kita harus punya perkembangan, progres tadi ya. Dalam hidup jangan energi kita dari bulan ke bulan itu saja, no, jangan ya. Kalau bisa ada perkembangan. Tadi teman-temanku katanya give a peace chance ya, berikan kesempatan dirimu untuk damai. Di sini ada acknowledge God's truth ya. And you will know the truth, dan kau akan tahu tentang kebenaran, and the truth will set you free, dan kebenaran akan membuatmu bebas dari apapun yang menghambat kamu. Ya, tapi izinkan dirimu sejenak untuk damai. Ya. Tuh, ayam udah bunyi-bunyi. Ya. Di sini ada hope. Hope ini artinya harapan. Hope indicates that the sun is about to come out in an area of your life ya. Teman-teman, harapan menunjukkan bahwa matahari akan segera terbit di area kehidupanmu. Tadi ya, progres. Ya, pergerakan, perubahan. Selagi kamu tetap berharap, artinya kamu tetap punya semangat ya. Tadi kembali saya bilang masalah itu tidak bisa hilang begitu saja. Masalah harus dihadapi, baru dia akan selesai. Tetaplah berharap, karena di sini harapan menunjukkan padamu bahwa matahari akan segera terbit di area kehidupanmu. Ya, lakukan bagianmu yang di sini dengan memutuskan apa yang benar-benar kamu inginkan. Oke? Membuat tindakan, membuat keputusan. Ya? Kenapa? Ya, karena semesta ingin melihat kamu memiliki hati yang tangguh di sini, hati yang kuat. Oke? Yakin di sini. Yakin dan tetap berharap atas apapun ya yang mungkin menjadi target tujuan kamu. Tapi syaratnya juga ya teman-teman, memaafkan. Gak ada lagi energi-energi yang tadi kayak itu ada fox, kamu masih bertriks, masih berusaha mau begini bagaimana ya caranya ya. Fox ini tentang kenakalan, kelicikan teman-teman ya. Oke? Apa ya kalau di sini saya bilang, lepaskanlah daya kita, lepaskan kontrol Yesus di sini ya. Biarkan semesta menyentuh kamu agar kamu dibimbing masuk kepada gerbang yang berenergi positif. Oke, teman-teman, itu pesan untuk kamu yang mau masuk ke gerbang yang baik. Maafkan ya. Ingat bawa dirimu ke tempat yang aman, ke tempat yang damai. Baik, untuk kamu yang di sini saya bahas kartunya, kartu dari kapal tadi energi utama. Oke. Exploring Unity Consciousness. Kita ambil lagi. Ini grounding my energy, sama ya. Intinya di sini grounding my energy, ya. Tuh lihat,
Transforming tragedy. Ada apapun yang menjadi tragedi masalahmu di sini ada transformasi, ya. Transforming tragedy. Teman-temanku, di sini ada katanya loss is my reminder that more room has been made for greater gift to be received. Ya. Kehilangan itu adalah pengingat bahwa ada banyak ruang di sini, ya, untuk hadiah-hadiah yang bisa saya terima dengan lebih, ya. Jadi ini kalau orang bilang apa ya, jangan takut, mati satu, hilang satu, tumbuh 1000, ya, seperti ini, ya. Jadi ini karena ada kartu tikus, ya, tentang kehilangan. Oke, ya. Lepaskan, jangan takut kehilangan, ya. Percaya pada semesta, setiap kehilangan yang dia berikan kepada kamu, ya, mungkin putus cinta nih dengan seseorang, jangan takut, lebih ada banyak ruang sebenarnya, ya, untuk kamu menerima hadiah-hadiah dari semesta. Grounding my energy, ya, di sini membersihkan energi, clearing your energy. It's safe to be in my body, ya. Grounding my energy, semuanya aman untuk diriku, jangan takut, ya. Mungkin patah hati, mungkin putus cinta, ini akan baik-baik saja untuk diri saya. Ingat, ya, ini afirmasi teman-teman, kartu-kartu afirmasi, ya. Exploring unity consciousness, menjelajahi kesadaran, ya. I am one eternal light appearing as all. Teman-temanku, lihatlah, aku adalah bagian dari cahaya abadi. Yang muncul, mungkin yang muncul di sini dalam apa ya? Intinya di sini kita harus menyadari kita adalah bagian dari cahaya abadi. Ya. Ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita, yakinkan itu. Makanya teman-teman, tetaplah hope, tetaplah berharap. Oke. Teman-temanku, mungkin ini saja, ya. Karena saya diminta menyampaikan pesan, ya, apakah di sini teman-temanku mendengarkan atau enggak, yang penting saya udah melakukan ini. Oke. Ayo, yang mau masuk ke pintu atau ke gerbang dengan energi yang baik, lakukanlah ini. Ya, percaya di dalam diri kita itu ada percikan cahaya Tuhan. Oke, yakinkan diri kita kuat, yakinkan diri kita bisa. Oke, grounding my energy. Seperti saya katakan, ayo kita buang sedikit, ya, untuk langkah kita agar bergerak maju. Orang yang beban bawaannya ringan lebih laju daripada mereka yang bawaannya berat. Jadi apa yang menjadi sampah, apa yang menjadi hal-hal yang gak berguna, ayo kita tinggalkan, lepaskan. Kita bawa yang baik-baik aja untuk masuk ke bulan November. Teman-temanku, semoga ini jadi bermanfaat, semoga ada pesan yang bisa kamu petik, ya. Intinya di sini, di akhir Oktober ini waktunya melepaskan. Ini waktunya memaafkan. Oke, dalam hal apapun di dalam bidang area kehidupan kamu. Oke, teman-teman, saya Aisyah, berharap bermanfaat. Salam dariku, sekian dan terima kasih.